Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berikan kepada orang miskin, nilainya 1, sedekah. Tapi kalau kita berikan ke sepupu kita, keluarga kita, saudara kita, nilainya 2, sedekah dan silaturahim. Tapi biasanya orang lebih mau ngasih ke orang lain atau ke keluarga? Orang lain. Kenapa begitu? Karena kalau ke orang lain itu harum nama kita. Kalau ke keluarga dikasih, kasih 10.000 ke keluarga, apa kata dia? Belit kali masa 10.000. Ada di Riau ini orang dermawan, baik orang, banyaklah dia bersedekah. Jadi ceramahlah saya di kampungnya. Saya bilanglah, orang kampung ini hebat, saya bilang. Di Pekanbaru dia banyak sekali bersedekah santunannya, baik dia. Selesai ceramah, apa kata orang kampung? Tak usah sebut-sebut nama dia. Orang paling pelit dia itulah. Tak ada orang kampung ini ditolongnya. Loh, terkejut saya. Kenapa orang lain dibaginya? Kenapa orang di kampung dia tidak? Nah, jadi rupanya orang lebih mau bersedekah ke orang lain daripada ke saudara sendiri. Habis ini menegur kita. Rupanya perbuatan kita itu baik, tapi kurang baik. Secara manusiawi baik, tapi menurut ajaran Islam kurang baik. Jadi yang selama ini sudah bersedekah ke fakir miskin, ke anak yatim, robah. Yang paling penting yang ada hubungan keluarga dulu. Kerabat kita yang ada hubungan sepupu, dua sepupu. Kalau emak kita adik beradik sama emak dia, apa namanya? Ibu namanya Fatimah, adik ibu namanya Aisyah. Ibu Fatimah dengan ibu Aisyah punya anak. Anaknya ini apa namanya? Sepupu. Ibu Fatimah ini punya cucu. Ibu Aisyah ini punya cucu. Cucu-cucunya ini apa namanya? 2 pupu. Kalau maknya adik-beradik, sepupu. Kalau neneknya adik-beradik, 2 pupu. Bapak namanya Abdul Karim. Pak Abdul Karim itu punya adik namanya Abdul Rahman. Anak Abdul Karim dengan anak Abdul Rahman itu apa namanya? Sewali namanya. Kenapa disebut sewali? Karena kalau Pak Abdul Rahman meninggal, atuknya meninggal, maka keponakannya ini bisa diwalikan oleh anak Pak Abdul Karim. Maka disebut dengan saudara sewali. Anak-anak kita ini mesti kita ajarkan itu. Saya di rumah almarhumah emak saya buat unyang, atuk, ayah, adik, sepupu-sepupu. Jadi kalau hari raya datang tamu-tamu tuh saya tanya, apa hubungan kau sama dia? Saudara katanya. Saudara semana? Pokoknya saudara lah. Nah, saya tunjukkan daftar. Nah, tengok daftar. Ini atuk kau, ini atuk dia. Atuk kalian adik beradik. Lalu kau manggil apa sama dia? Tarombo namanya. Mesti dijelaskan. Kalau tidak nanti anak cucu kita lebih mau berkawan sama orang lain daripada saudaranya sendiri. Berkawan saya dengan Ustadz Al-Nokdinar, ini namanya ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah. Karena sama-sama Islam. Beliau dari Solo, saya dari Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Berjumpa di Riau. Persaudaraan kami ini namanya ukhuwah Islamiyah. Tapi kalau ayah kita adik-beradik, emak kita adik-beradik, namanya silaturahim. Silatu menyambungkan, menghubungkan, mengeratkan. Rahim, dulu nenek kita satu rahim. Habis itu nenek ini melahirkan anak-anak. Inilah emak kita, pakcik kita, wak kita, paman kita.
lalu lahir lagi, nikah lagi dengan banyak rahim-rahim, disatukan lagi. Itulah disebut dengan menyatukan silaturahim. Arisan keluarga penting. Pertemuan sebulan sekali, 2 bulan sekali, pertemuan silaturahim keluarga. Tujuan silaturahim itu diperkenalkan. Itu pakcikmu, itu pamanmu, itu mamakmu, itu uakmu, itu opungmu, itu tulangmu, itu semua supaya tahu dia. Kalau tidak nanti anak-anak kita ini putus hubungan. Acara arisan keluarga itu tujuannya untuk mengenalkan saudara dan dicari siapa yang susah. Kasih modal, siapa yang tak sekolah, siapa yang yatim. Sekarang banyak arisan keluarga untuk menunjukkan mobil baru, rumah baru, cincin baru, mini baru. Ini tak betul. Subuh ini kita perbaiki dengan mengkaji hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ketika sedang duduk-duduk dibentangkannya sorbannya. Sorban Nabi bukan sorban Ustaz. Dibentangkannya sorbannya di atas pasir. Tiba-tiba duduklah perempuan di atas sorban itu. Heran semua orang yang ada di situ. Kenapa Nabi membentangkan sorban kepada perempuan? Duduk perempuan di atas sorban itu. Lalu sahabat bertanya, siapa ini ya Rasulullah? Ini adalah Syaimah. Syaimah itu perempuan. Syaimah itu perempuan, satu susuan dengan Nabi, sama-sama menyusu kepada Halimatus Sa'diyah. Ibu bertetangga. Anak tetangga ni ibu susukan. Mau nangis anak ni. Karena ibu kasihan, ibu ambil anak ni, ibu susukan. 5 kali kenyang, maka dia sudah menjadi anak susuan. Anak ibu dengan anak yang ibu susukan ni haram menikah. Jadi hati-hati menyusukan anak. Saya dulu ceramah di rumah sakit anak. Jadi rupanya di rumah sakit anak ini, mohon maaf, macam-macam. Ada ibu-ibu yang tak ada air susunya, kering. Ada ibu-ibu yang banyak. Datang satu perawat ini, diambilnya air susu ini, dicampurnya, dimasukkannya ke dot, dibagikannya ke anak-anak. Saya bilang perbuatan kau ini haram. Karena sudah mencampurkan saudara sesusuan. Bagaimana nanti kalau mereka dewasa? Menikah mereka, kau menanggung dosa. Inilah maka perbuatan baik mesti diiringi dengan ilmu yang baik. Tak cukup hanya niat baik. Perbuatan baik kalau tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, aturan agama Islam, maka perbuatan itu tidak menjadi baik. Itulah mengapa kita ngaji. Saya khususkan untuk Pekanbaru 20 jam. Dalam 1 bulan 20 jam. Sebelum Jumat, khutbah Jumat, petang Jumat, malam Sabtu, Sabtu subuh, Sabtu siang. Kebetulan masjid kita dapat jatah Sabtu subuh. Inilah pertemuan kita ini. Program ini namanya program 20 jam bersama Ustadz Abdul Somad yang dikelola oleh Yayasan Tabung Wakaf Umat. Susah kami undang Ustadz Somad nih. Mahal kali duitnya. Itu duit yang masuk kresek tadi, itu dimasukkan semuanya untuk Yayasan Tabung Wakaf Umat. Saya tidak mengambil seperak haram. Duit itu semua dibawa ke pesantren Nurul Azhar, Simpang Bingo, belok kiri sebelum TPU Kopik. Panjang umur sehat badan, pergi Bapak Ibu ke sana sebelum masuk TPU. Sebelum masuk TPU ada di situ namanya YTWU, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Sebelah kanan pesantrennya, nama pesantrennya Nurul Azhar, Nur Cahaya. Al-Azhar mengambil cahaya Al-Azhar. Ulama besar di Al-Azhar. Mudah-mudahan anak cucu kita menjadi para penghafal Quran, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sedekah diambil dari kata sedekah. Sadaqallahul azim.
Sodako artinya jujur. Sodako artinya bukti. Kalau memang betul orang ini jujur, beriman, mana buktinya? Buktinya adalah memberikan sodako. Laki-laki mengatakan, aku cinta kepada engkau. Mana buktinya? Buktinya dia kata sodako. Sodako, pakai alif. Sodako artinya mahar. Laki-laki yang jujur membawa mahar, bukan membawa mawar. Laki-laki yang jujur membawa sodako, mahar. Bukti. Sodako, jujur. Orang yang jujur sesuai apa yang di mulut, apa yang ada di hatinya. Itulah keluar namanya sodako. Kalau memang betul, bersodako. Kalau tak betul, hanya mulut saja. Gombal, bohong, tipu, munafik. Maka bukti orang tidak munafik, dia bersodako. Ini jamaah masjid apa nama masjid kita? Fitrah. Masjid Al-Fitrah. Fitrah itu artinya fitratul Islam. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Kata Abu Hurairah, ini mic-nya mati-matiin. Kalau tuan membeli peniti, jangan dicucukkan ke sayur kubis. Kalau mic sudah mati-mati, itu tanda waktu sudah mau habis. Waktu maghrib kita jam berapa sekarang? Jam 6 berapa? 6.31. Kalau maghrib 6.31, berarti 6.31 sudah boleh sholat sunat isyraq. Usahakan pengajian kita di Masjid Al-Fitrah, kalau subuh berhentinya usahakan sampai jam 6.31. Supaya jamaah jangan pulang, tapi sholat sunat isyraq 2 rakaat. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk di masjid, jangan pulang. Ngaji, kalau ada pengajian, kalau tak ada baca Quran. Hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Summa yusalli rak'ataini, salat isyraq 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamat, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Al-miskin, kalau ada pemasukan, ibadahnya apa bu? Saya mencuci dari rumah ke rumah Pak Ustaz. Ada pemasukan? Ada. Di rumah sini 200, di rumah ini 300. Anak sekolah, anak saya sekolah 1 bulannya 1.500.000. Ada pemasukan tapi tak cukup. Itu namanya miskin. Yang satu lagi sudah tua. Apa pemasukan? Tak ada. Suami meninggal, anak meninggal, tak ada kerja sama sekali. Itu namanya fakir. Mana yang lebih parah? Fakir apa miskin? Itu maka selalu disebut yang lebih parah duluan. Fakir, Amas. Adapun perahu itu punya orang miskin. Fakanat limasakin ya'maluna fil ba'ri. Mereka bekerja di lautan. Macam mana orang miskin bisa punya kapal? Orang miskin kok punya kapal? Orang kaya lah itu punya kapal. Dia miskin, tapi punya usaha. Usahanya itu tidak mencukupi kebutuhan. Maka itu disebut dengan orang miskin. Maka jangan heran, banyak orang, mobilnya besar, duitnya banyak, rumahnya mewah, tapi tak pernah bersedekah. Karena dia merasa kurang. Berarti dia kurang terus. Itu namanya orang kaya bermental miskin. Tapi jamaah Masjid Al-Fitrah ini kaya-kaya semua. Dari mana Ustaz tahu kaya? Tengoklah masjidnya bagus, lampunya bagus, jamnya bagus, AC-nya bagus, walaupun tak hidup semua. Bagus Ustaz. Jadi memang kalau kita udah bersedekah itu insya Allah baik semua insya Allah. Wa ala dzirra'im. Kenapa disebut dengan ra'im? Sehebat-hebatnya laki-laki,
walaupun jenderal, walaupun polisi, tentara, PNS, tidak ada di badannya itu yang diciptakan dari Asmaul Husna. Tak ada. Tapi perempuan yang katanya lemah, Ana Rahman, aku ni Rahman, kata Allah. Syaqaqtu ra'im min ismi, wa ja'altu lahu isman min ismi. Ada di badan perempuan itu satu makhluk diciptakan dari Asmaul Husna. Itulah dia namanya Rahim. Rahim itu adanya sama laki-laki apa perempuan? Kalau masalah muka bisa dioperasi di Thailand. Bisa laki-laki ini lebih cantik dari perempuan. Namanya Lady Boy. Mukanya lady, kakinya boy. Tapi kalau masalah rahim, sampai hari ini Amerika, Eropa, Jepang, Korea belum bisa menciptakan rahim. Maka belum ada laki-laki, maaf cakap, na'udzubillah, yang bisa mengandung. Itulah kelebihan perempuan yang tak dimiliki laki-laki. Ibu punya rahim, maka jaga rahim itu dengan baik, karena disitulah tempatnya janin. Sebagaimana sayangnya Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang, begitulah sayangnya rahim. Perempuan di Afrika Utara, panasnya 50 derajat Celcius. Tak ada bayinya yang melompat kepanasan. Karena tempat paling nyaman adalah rahim. Perempuan yang tinggal di kutub selatan, es 50 derajat Celcius, dingin. Di bawah 0-20 derajat. Tidak ada bayinya yang membeku di dalam. Tak ada. Belum pernah kita baca berita bayi di kutub keluar gumpal jadi es batu. Tak ada. Tempat yang paling nyaman adalah rahim. Makanya ketika anak itu lahir, biru bibirnya, kedinginan. Kalau di Riau, kedinginan, kepanasan, keasapan. 3 cuaca, panas, dingin, merasap. Maka anak ini pun dimasukkan ke dalam inkubator. Stabilkan berapa derajat Celcius, masukkan anak ke dalam. Datang perawat, menyesuaikannya, inkubator. Setelah dimasukkan, dia pun main HP. Masih main HP. Setelah tengok, masak anak itu. Makanya kalau perempuan sudah dikatakan dokter, ini ibu sakit, rahimnya kena penyakit kista. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Mudah-mudahan jamaah kita yang sakit-sakit disehatkan Allah. Kalau sudah diponis dokter, ini sakit, rahimnya mesti dipotong. Ibu, ini kistanya mau dioperasi, Bu. Tapi nanti kalau sudah dioperasi, rahimnya hilang. Ibu nanti gak bisa mengandung. Menangislah ibu. Lakinya senyum. Kenapa senyum Pak Ustaz? Tanya sama orang-orang yang senyum nih. Hadis ini, hadisnya di mana Pak Ustaz? Kalau ada Ustaz nanti meriwayatkan hadis, hadisnya dalam kitab apa? Rawahun Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, nama kitabnya Sunan Nasa'i. Kalau satu sunnah, kalau banyak sunan. Satu sunnah, kalau banyak sunan. Sunan Nasa'i maksudnya sunnah, 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 sunnah yang disusun Imam Nasa'i. Wat Tirmidzi, Imam Tirmidzi, nama kitabnya Jami' At-Tirmidzi. Wa Hassanan, kata Imam Tirmidzi, status hadisnya hadisun hasan. Hadis yang paling tinggi hadis sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif. Cuman 3 level hadis. Tapi Pak Ustaz ada yang bilang katanya satu lagi nomor 4 hadis maudhu. Hadis maudhu bukan hadis, dia palsu, tapi disebut orang hadis. Contohnya Al-Bazinjan syifa'un min kulida, terong obat dari segala macam penyakit. Itu hadis palsu. Yang membuat siapa? Tukang jual terong. Biar laku terong itu dibuat hadis terong. Hadis tentang madu bagus. Alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu berobat dengan 2 penyembuh, al-asal, madu, wal Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran ini sebagai syifa, obat penawar. Madu bagus. Saya dinasihati sama Dokter Qayyum. Dokter Qayyum ini dokter senior di Riau.
Ustaz Somad, saya tengok pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini. Iya dokter. Apa minuman suplemen Ustaz? Enggak ada. Saya minum air putih. Makan ketupek gulai paku. Ustaz, banyak sel tubuh Ustaz yang mati mesti diganti Ustaz. Gimana cara gantinya Pak Dokter? Minum madu. Acing ngasih tahu dokter. Kalau saya ngomong dia orang tak percaya. Minum madu. Tapi usahakan madunya. Ada orang rajin minum madu, gula darahnya naik. Rupanya yang diminumnya itu gula. Gula diambil orang itu sarang lebah, sarang madu itu dimasak pakai gula sampai gosong. Warnanya kental macam madu. Dicium bau madu. Penipu, pembohong. Ada pernah datang ke rumah saya tukang jual madu. Saya tanya, madu kau ini asli? Sebenarnya Pak Ustadz ini nih proses saya lemparkan ke ham. Saya lemparkan ke dinding. Saya lemparkan. Jangan kau datang sini, penipu kau, pembohong kau, saya bilang. Yakinkan madu asli. Ciri madu itu asli, kalau dibawa pulang ke rumah, marah istri kita. Saya, udah jangan ingat itu lagi. Saya di bawah Ustadz Allah dari Pekanbaru ke Sungai Kerinci. Sungai Kampar, Pangkalan Kerinci. Menyeberang kami ke seberang. Habis itu naik mobil lagi melewati pohon-pohon. Pohon apa itu? Akasia. Pohon akasia. Disediakanlah sepatu bot panjangnya sebetis. Ustadz pakai sepatu bot nih. Kita masuk ke dalam menuju sarang lebah. Sampai ke dalam rupanya lumpurnya sepinggang. Masuk saya ke dalam sama sepatu bot tuh, naik ke atas, botnya tinggal di bawah. 20 orang kami berjalan ke dalam. Yang sampai ke tiang batang kayu tualah itu tinggal 10. Yang 10 lagi tinggal di jalan. Habis sampai kami ke batang kayu tualang itu besar, 3 orang memeluknya baru bisa. Lalu kemudian diambillah batu, diikat pakai tali pancing, dipanahkan ke atas batu, tersangkut ke cabangnya, baru ditarik tali pancing itu, ditarik tali. Saya tanya sama yang memanjat nih, tali ini berapa meter panjangnya? 100 meter Pak Ustaz. Lalu 2 orang menarik, 1 orang berpegang ke tali, 2 menarik, ditarik, naiklah dia ke atas. Sampai ke atas, dicincangnya lah sarang lebah. Jatuh sarang lebah itu ke bawah, ditampung pakai kain tipis, disaring. Saya tanya, kenapa disaring? Ini namanya ditapiskan Pak Ustadz. Sarang lebah, anak lebah, lilin lebah, ranting-ranting tersangkut di atas kain, madunya disaring ke bawah. Patutlah madunya segar. Kenapa selama ini saya kalau minum lebah ini menyengat ke sini? Itu karena sarangnya sama anaknya sama induknya digiling. Basi, busuk Pak Ustadz. Maka minumlah madu lebah ini Pak Ustadz. Dan ini dijual oleh Yayasan Tabung Wakaf Umat. Ujung-ujungnya galego. Masih ada leh? Nanti hubungi Ustadz Allah. Saya kalau kata orang asli saya tak mau. Dia bilang, ini asli Ustadz, kita kerjasama dengan YTWU. Saya tak percaya. Aku mesti menengok, cuma ada klien memanen. Saya tengok, itu asli original. Masuk, ditampung, diminum. Masya Allah. Ustadz tak digigit lebah. Saya pakai jaket, semua tuh kurung. Tinggal biji mata saya. Itu pun pakai alat lagi. Itulah madu yang asli luar biasa. Dan itu hanya ada di YTWU, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Ingat, jatah terbatas, dapatkan segera. Hasilnya Abdul Somad tidak dapat seperak haram. Hasilnya untuk Yayasan Tabung Wakaf Umat, biaya operasional, santri gratis setahun 25 orang. Sekarang sudah masuk tahun keempat. Ditanggung oleh pondok 25, 100 anak penghafal Quran di bumi Lancang Kuning Riau akan menyebarkan Quran ke seluruh penjuru Nusantara dari Riau Lancang Kuning. Allahu Akbar.
Hadis 268. Wa an Hakim bin Hizam, dari sahabat Nabi nya Hakim bin Hizam, anna rajul radhiyallahu an, Allah meridainya. Kalau menyebut sahabat Nabi radhiyallahu an, al khalifatul awal sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu an. Itu untuk membedakan kita dengan Syiah. Karena Syiah kalau disebut sahabat Nabi, laknatullah alaih, Allah melaknat. Hati-hati, Syiah ini sudah sampai ke Riau. Anak-anak kita tergoda ikut Syiah. Kenapa? Nikah mut'ah. Bukan cuma anak-anak, bapak-bapak pun juga tergoda. Anna rajulan, ada seorang laki-laki, sa'ala Rasulullah SAW, bertanya ke Nabi Muhammad SAW. Anis sadaqat, dia bertanya tentang sadaqah. Ayyuha afdal, sedekah apa yang paling afdal? Qala, Nabi berkata, ala zirrahimil kasyih, sedekah kepada orang yang ada hubungan rahim, sepupu, saudara, keponakan, pokoknya yang ada hubungan. Bapak, ibu, kalau mau bersedekah jangan ke saya, karena kita tak ada hubungan. Hubungan kita hanya sekedar hubungan kasih sayang. Tapi hubungan yang ada hubungan kekerabatan, kekeluargaan, itu lebih afdal. Bersedekahlah kepada orang yang ada hubungan kekerabatan, hubungan darah. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ahmad ini maksudnya Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbal. Wa Tabrani, maksudnya Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Wa isnadu Ahmad Hasan, sanadnya Hasan. Jangan ragu. Saya ragu mengamalkan hadis ini Pak Ustaz. Apa kok ragu-ragu? Ini hadis Hasan. Wal kasyih bishin, kasyih pakai huruf shin, bukan sin. Kasyih. Ada sya, ada sa, ada ta, ada so. Sya, sa, ta, so. Baca Quran tak sama dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia salah, tak salah. Salah pun mengucapnya tak salah. Siapa yang ceramah di masjid Al-Fitrah tadi? Ustaz Fahman. Saya suka Ustaz Fahman. Tak salah, tak salah. Tapi kalau bahasa Arab mesti betul. Ada orang mentang-mentang baru hijrah ceramah. Marilah kita bersyukur kepada Allah, bersyalawat dan salam kepada Rasulullah. Ada sya, ada sa, ada ba, ada so. Ngaji makharijul huruf dengan Syekh Isam. Beliau punya buku, beliau punya lembaga. Saya menganjurkan kepada semua bapak ibu jamaah ustaz, hubungi Syekh Isam. Beliau ada waktu kunjungan ke Riau, beliau menetapnya di Jakarta, minta jadwal supaya mengajarkan makharijul huruf, supaya betul ngaji anak-anak kita. Rubbatalil Quran wal Quran yal'anu. Berapa banyak orang baca Quran, dilaknat Quran karena tak betul bacaan. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya tak pernah salah baca Quran. Kenapa gitu? Karena saya tak pernah baca Quran. Al-kasyih bishin, al-mu'jamah, shin. Huwa alladhi yutmiru adawatahu fi kasy'ihi. Saudara yang menyembunyikan dendam permusuhan. Ada tuh sepupu kita, suami kita, saudara kita yang dendam sama kita, sakit hati dia sama. Itulah yang paling bagus dikasih saudara. Ustadz punya saudara gitu? Ada. Dendam kali dia sama sakit. Saya kasihkan, saya kasih baju, saya kasih duit, saya kasih topi, saya kasih hadiah. Kasih dalam hati, kau yang dendam sama gua. Makin dikasih, makin dendam dia Pak Ustadz. Kasih terus. Sampai dia mati untuk meredam. Karena kalau berbuat baik sama orang baik biasa, tapi berbuat baik sama orang yang dendam itu baru luar biasa. Kalau kita mau dapat amal luar biasa, maka jangan lakukan amal yang biasa. Salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya biasa. Tapi bangun malam melawan kantuk tahajud luar biasa. Puasa Ramadan biasa, tapi puasa di bulan Rajab dan bulan Sya'ban luar biasa.
Maka kalau mau dapat tempat yang luar biasa, lakukanlah amal yang luar biasa. Bersedekah sama fakir miskin, biasa. Tapi bersedekah sama keluarga yang selalu menyindir-nyindir, yang selalu busuk hati, yang selalu dendam kesumat, kasih dia sedekah. The best, luar biasa. Gimana lah Pak Ustadz saya mau ngasih, dia selalu melempar saya pakai batu, lempar dia pakai bunga. Kalau kau dilempar orang pakai batu, lempar pakai bunga. Udah berkali-kali Pak Ustadz, untuk yang kedua kali lempar pakai bunga. Udah 3 kali Pak Ustadz, yang ketiga kali lempar dia pakai bunga, yakinkan potnya ikut sekalian. Nanti kita lanjutkan lagi setelah sholat sunat isyraq 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.